Penghormatan umum kepada pembina apel. Hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Laksanakan. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah yang beserta jajaran Bapak Ibu sekalian, tim dari KPU yang kami hormati, adik-adik sekalian, seluruh sivitas akademika SMK Muhammadiyah yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah hari ini kami bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dan adik-adik sekalian yang berkenan untuk bersama-sama kami hari ini. Pagi hari ini tentu ini adalah mungkin yang pertama kali adik-adik sekalian dihadiri oleh kami membawa mobil yang berisi bendera lagi ya. Bendera partai politik masuk di SMK Muhammadiyah Salatiga hari ini. Pertama, adik-adik sekalian, kami sengaja hadir di tempat ini dalam rangka untuk menyapa adik-adik sekalian karena adik-adik sekalian adalah pemilih calon-calon pemilih pemula yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya di 2024 nanti. Sebelumnya saya ingin semangatnya, saya coba ingin semangatnya dulu. Kalau saya sampaikan nanti selamat pagi, pagi seperti yang disampaikan tadi, ada tambahannya Bapak tadi. Pagi luar biasa. Saya ingin rubah coba ya ini sekalian. Pagi, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Seperti itu ya. Saya ingin petikannya dulu biar semangat. Dan perkenankan dulu saya jalan-jalan ya. Oke, adik-adik sekalian. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik sekalian, hari ini adik-adik sekalian, kita kedatangan tim dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Salatiga, dan kami membawa tim beserta mobil yang berisi bendera-bendera partai politik. Ini menandakan adik-adik sekalian bahwa masa-masa sekarang itu adalah masa-masa menjelang pemilu 2024. Yang nanti adik-adik sekalian tentu akan berpartisipasi, akan memilih di pemilu 2024 nanti. Adik-adik sekalian, saya sampaikan, mohon untuk tidak berbicara ya, mohon untuk mendengarkan. Beberapa bulan yang lalu adik-adik sekalian, KPU telah menetapkan bahwa pemilih pemilu 2024 lebih dari 50% itu adalah pemilih-pemilih dari generasi milenial dan generasi Z. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ini membuktikan bahwa peran adik-adik semuanya, peran pemilih-pemilih pemula yang nanti akan menggunakan hak pilihnya, ini menjadi luar biasa. Maka catatannya adik-adik sekalian, ya, jangan sampai banyaknya pemilih-pemilih seperti Anda itu akan dijadikan perah oleh peserta pemilu. Hanya akan diambil suaranya, tetapi adik-adik sekalian aspirasinya tidak didengar. Hanya diambil suaranya, tapi kemauan adik-adik sekalian itu tidak diakomodir. Jangan sampai. Maka adik-adik sekalian, saya tekankan di sini,
jangan salah memilih. Kalau Anda salah memilih, maka yang terjadi adalah Anda akan diperalat, Anda akan jadi suara perahan, hanya dimanfaatkan suaranya, tapi Anda tidak akan didengar aspirasinya. Apa maunya Anda tidak akan didengar, apa maunya Anda tidak akan dilaksanakan, tidak akan diserap dan sebagainya. Kalau Anda salah memilih, maka kami hadir di sini kepada adik sekalian menyampaikan, ketika Anda menggunakan hak pilihnya, maka gunakan hak pilih Anda secara cerdas, secara baik, dengan sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Maka penting adik-adik sekalian untuk mengetahui siapa-siapa yang akan Anda pilih. Sepakat? Setuju ya? Adik-adik sekalian, 2045 akan menjadi masa-masa emasnya Indonesia. Masa emas Indonesia akan terjadi di 2045. Dan 2045 adalah masa-masa Anda untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Maka Anda harus bersiap. Siapa tahu yang hari ini ikut apel, yang hari ini menjadi pemimpin upacara, besok akan menjadi jenderal. Amin. Yang akan memimpin upacara di Istana Negara. Tidak ada yang tahu adik-adik sekalian. Siapa tahu di antara kalian semua nanti akan ada yang menjadi wali kota Salatiga. Tidak ada yang tahu. Siapa tahu nanti dari sini akan lahir yang akan menggantikan Pak Gubernur. Nggak ada yang tahu. Adik-adik sekalian, itu adalah masa-masa di mana Anda sekarang harus menyiapkan diri. Ya, harus menyiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Setuju ya? Maka adik-adik sekalian, kami hadir, KPU hadir di sini, di tengah-tengah kita semuanya disaksikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kami ingin Anda nanti yang menggunakan hak pilihnya di 2024 betul-betul memperhatikan siapa yang akan dipilih. Betul-betul memperhatikan 18 partai politik yang hadir di sini. Untuk Anda cari tahu siapa partainya, siapa calegnya, siapa presiden yang diusung dan sebagainya. Adik-adik sekalian, nanti di Februari 2024, khususnya tepatnya di 14 Februari 2024, kita akan punya gawe politik nasional. Kita akan memilih calon-calon pemimpin bangsa, mulai dari tingkat kota, provinsi, RI, termasuk calon presiden dan wakil presiden kita. Maka adik-adik sekalian, di situ butuh betul bagaimana menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Menjadi pemilih-pemilih yang betul-betul memperhatikan pilihannya. Bukan hanya sekedar mencoblos, tapi tidak tahu apa yang dicoblos. Tidak tahu apa yang harus dipilih dan sebagainya. Adik-adik sekalian, fakta menarik dari pemilih-pemilih pemula adalah pertama, setiap pemilu pasti akan ada pemilih pemula. Pemilih pertama, Anda sekarang nanti 2024 akan menjadi pemilih pemula. Dan nanti di 2029, pemilih yang berikutnya juga akan ada pemilih-pemilih pemula berikutnya. Maka pemilih-pemilih seperti Anda pasti akan ada di setiap pemilu. Yang kedua, adik-adik sekalian, karena pemilihnya banyak, maka Anda akan menjadi rebutan oleh peserta pemilu. Jangan heran nanti di antara partai-partai politik ini, calon-calon ini akan mencari Anda, akan mengumpulkan Anda, diberikan sosialisasi dan sebagainya, diajak kampanye dan sebagainya. Karena pemilih seperti Anda jumlahnya banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, 2024 itu lebih dari 50%. Di usia-usia seperti Anda.
Ya. Yang ketiga, adik-adik sekalian, pemilih-pemilih seperti Anda itu adalah ya, pemilih-pemilih yang rasional, yang kritis, tetapi apa? Rentan dengan hoax, rentan dengan percaya berita-berita bohong. Maka pesan saya kepada adik sekalian, ini harus ditanggulangi. Anda sebagai pelajar SMK Muhammadiyah, jangan sampai mudah percaya dengan berita-berita bohong. Sepakat ya? Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini betul saya sampaikan adik sekalian, karena setiap pemilu, berita-berita bohong, berita hoax akan banyak berseliweran. Mulai sekarang di media sosial, media daring ya, itu sudah luar biasa banyaknya berita-berita bohong. Saling menghujat sana sini, saling menjelekkan pasangan sana sini, saling membuat citra diri dan sebagainya. Maka adik-adik sekalian, hati-hati dengan jarinya, hati-hati dengan HP-nya, supaya adik-adik sekalian tidak termakan oleh berita-berita bohong. Ya, maka ini selaku pelajar SMK Muhammadiyah yang mengunggulkan intelektualitas, yang mengunggulkan akhlak, yang mengunggulkan keimanan. Adik-adik sekalian, tentu Bapak Ibu yang di depan ini menggembleng Anda semuanya. Maka jangan mudah nanti untuk menge-share berita-berita yang belum tentu itu kebenarannya. Jangan mudah untuk meneruskan berita-berita. Jangan mudah untuk nge-share di grup-grup dan sebagainya. Karena akan bahaya adik-adik sekalian. Ya. Kalau Anda menge-share semuanya, gak bahaya tak? Bahaya adik sekalian ternyata, ya. Bahaya sekali. Karena sekarang dengan undang-undang ITE adik sekalian, Anda ketika menyebar berita bohong akan kena hukumannya, akan ada pidananya. Maka saya berharap betul kepada Sivitas Akademika khususnya di Muhammadiyah ini, supaya menjadi pelopor, menjadi pelajar yang memberikan teladan untuk tidak mudah untuk menge-share ataupun percaya terhadap berita-berita bohong. Maka apa kuncinya? Tipsnya, adik-adik sekalian. Jangan mudah percaya, itu pertama, terhadap berita. Yang kedua, cari dari sumbernya. Maka kalau Anda membaca terkait dengan berita-berita kepemiluan, berita-berita informasi terkait pemilu, maka sumber resminya adalah hanya KPU. Maka adik-adik sekalian harus mencari informasi kebenaran tersebut dari KPU. Silahkan nanti dikunjungi websitenya, silahkan nanti dikunjungi media sosialnya. Ada yang sudah follow akunnya KPU? Angkat tangan. Punya media sosial nggak? Punya IG nggak? Yang sudah follow akunnya KPU, saya kasih hadiah. Ayo, HP-nya nggak dibawa ya? Jujur, siapa yang sudah punya akun, yang sudah follow akunnya KPU? Silahkan maju, saya akan lihat. Sini. Ini follow IG-nya KPU. Nah. Sudah follow ya? Sudah, Pak. Ini buktinya sudah follow. Mana hadiahnya? Saya kasih hadiahmu. Sini. Nah, namanya siapa? Zaki, Pak. Zaki. Dia sudah follow IG-nya KPU, ya. Ini bukti bahwa care terhadap sumber informasi yang jelas, ya. Oke, follow akunnya KPU. Habis ini jangan di-unfollow loh ya. Oke, Pak. Nanti kita fallback ya, kita fallback. Nah, ini saya kasih hadiah. Nah. Oke, terima kasih ya. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap siswa ya yang mengikuti sumber informasi resmi dari KPU.
Maka penting ya, kalau nanti adik-adik sekalian menerima berita-berita hoax terkait dengan kepemiluan, terhadap politik dan lain sebagainya, maka Anda bisa mencari tahunya atau mendapatkan informasinya atau bertanya langsung, nanti bisa DM ya di IG-nya, Pak, kok ada berita ini, benar atau tidak? Nanti tentu akan kami follow up. Ya, ini saya kira apresiasi kami terhadap adik sekalian yang mengikuti lembaga resmi kita, baik media sosial maupun website kita. Baik, adik-adik sekalian, di depan ini ada beberapa bendera partai. Mohon didengarkan ya. Ada 18 partai politik nanti yang akan mengikuti pesta demokrasi kita di 2024. Ya. Di sini sudah kelihatan ya. Dan terakhir itu adalah partai yang nomornya adalah 24. Kalau adik-adik sekalian lihat ya, ada 18 partai, tapi nomor terakhirnya itu adalah 24. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa? Partainya ada 18 partai, tapi nomor partainya yang terakhir itu adalah 24. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, KPU raiso hitung-hitung. Masuk berpitulas 24. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ini saya sampaikan supaya adik-adik tahu. Nanti kalau ditanya bapak ibunya di rumah, tadi ada acara apa? Yang isi KPU. Oh ya, diceritain apa? Ternyata Bu, Pak, partai politik peserta pemilu 2024 nanti berjumlah 18 partai. Tapi nomornya 1 sampai 17 plus 1 itu nomornya 24. Kenapa kok nomornya 24? Saya ceritain adik-adik sekalian, ya. KPU menetapkan partai politik pertama, ya, itu adalah memang 1 sampai 17. Karena yang memenuhi syarat di tahapan pertama adalah 17 partai. Kita tetapkanlah partai tersebut. Tapi ada partai-partai yang berupaya hukum, ya, sengketa hukumnya. Kemudian kita beri kesempatan untuk menetapkan, untuk memperbaiki maksud saya. Nah, tapi adik-adik sekalian, di sisi lain menetapkan peserta pemilu partai politik pertama tadi, kita juga dibarengi dengan menetapkan partai politik yang ada di lokal Aceh. Ada 6 partai politik di lokal Aceh, yang nomornya berarti adalah 18, 19, sampai 23. Jadi penetapan pertama itu partai 1 sampai 17 plus 6 partai lokal Aceh. Kemudian setelah proses perbaikan selesai, maka partai politik yang terakhir nomor 24 ditetapkan. Sehingga terakhir kita menetapkan ada 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Itu ya, sejarahnya seperti itu, biar tahu. Nah, adik-adik sekalian, nanti pemilu akan memilih 5 surat suara. Ya. 5 surat suara. Ada DPR kota, DPR provinsi, DPD, DPR RI, dan presiden dan wakil presiden. Ya, ada 5 jenis surat suara yang nanti akan dipilih oleh adik-adik sekalian. Ya, nanti akan saya tanyakan, siapa yang tahu nanti akan saya dapat kasih hadiah lagi. Ya, nah adik-adik sekalian, ingin saya tekankan ke adik-adik sekalian bahwa nanti, coba saya ingin tanya, siapa yang sudah punya KTP? Angkat tangan. Yang sudah punya KTP. Oke, yang sudah punya KTP. Yang nanti 14 Februari sudah 17 tahun, ada nggak? Pasti ada. Pasti di antara kalian ada yang nanti 14 Februari itu 24. Maka Anda meskipun sekarang belum punya KTP, ketika nanti 14 Februari Anda sudah 17 tahun, maka bisa menggunakan hak pilihnya. Sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Karena nanti
Dinas Pendidikan akan memberikan KTP buat Anda yang sudah rekaman. Kalau belum, maka Anda diminta rekaman sebelum hari itu. Minimal nanti Anda akan mendapatkan surat keterangan. Maka dari surat keterangan itulah Anda nanti akan bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi jangan khawatir. KPU akan berusaha sedemikian rupa supaya adik-adik sekalian bisa menggunakan hak pilihnya. Setuju ya? Halo. Hai. Semangat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya kasihan yang sini udah panas-panas. Oke, adik sekalian, saya ingin sampling saja. Coba sekarang yang bawa HP, adik sekalian. Saya ingin yang sudah punya KTP maju ke depan, satu aja. Saya ingin satu. Yang bawa KTP dan bawa handphone, satu. Ayo, saya kasih hadiah nanti. Ayo, maju satu. Yang sudah punya KTP dan membawa HP. Sini. Hah? KTP itu apa? Yang ini, jadi tas kependudukan digital. Oh, tidak punya. KTP-nya nggak ada? Di rumah. Nomor NIK-nya ada, yang penting tahu. Oke. Adik-adik sekalian, saya ingin sampling kepada pemilih pemula, apakah dia sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum? Ada kuota nggak? Ada. Oke, sekarang buka websitenya Cek DPT Online. Adik-adik sekalian bisa mengecek apakah Anda terdaftar atau tidak dengan menggunakan Cek DPT Online. Ini di kaos saya ada tulisannya, ya. Cek DPT Online. Nah, sekarang masukkan NIK kamu. NIK, masukkan. Oke. Nah, di sini sudah ketahuan adik sekalian. Namanya siapa? Hening Laras Kukustiawan. Hening Laras. Dia terdaftar di DPT dan akan mencoblos di TPS 7. Alamatnya ada. Di sini ada Balai RW 10, Jalan Wisnu nomor 12. Itu langsung kita lihat. Maka adik-adik sekalian, salah satu ciri menjadi pemilih yang cerdas adalah memastikan Anda terdaftar dalam DPT. Sudah tahu ya? Iya. Nah, tolong muknya dong. Fitri, muknya. Bawa sini. Ini terbukti ya adik sekalian. Bapak Ibu guru bisa cek ya. Cek DPT Online, masukkan NIK. Gitu. Set. Nah, oke ya, di sini. Oke, terima kasih ya. Oke, contoh ya. Monggo, silakan. Nah, peserta pemilu itu ada sekalian, ada 3. Ya, peserta pemilu itu ada 3. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Pernahkah Bapak Ibu guru menyampaikan, oh peserta pemilu itu ada 3. Yang pertama apa? Anda pernah ketika jalan-jalan di luaran sana, ada barak warna-warni bendera partai politik? Ada ya? Dan di sini juga ada di sini, ada 18 partai politik. Maka dari sekalian, peserta pemilu itu ada 3. Yang pertama adalah partai politik. Ya, partai politik. Apa? Partai politik. Nah, ini sebagai pengetahuan aja buat adik sekalian. Peserta pemilu yang pertama adalah partai politik. Maka yang boleh mengikuti pemilu itu sah, wajib untuk ikut dalam partai politik. Sah secara undang-undang, legal secara peraturan bahwa partai politik itu adalah peserta pemilu. Maka di sini ada 18. Di jalan-jalan adik-adik juga akan banyak melihat nanti berseliweran bendera-bendera partai politik. Itu karena memang diperbolehkan
dan sah memang menjadi peserta pemilu. Ya, partai politik itu hadirin sekalian nanti akan memunculkan 3 surat suara, yaitu untuk DPR kota, DPR provinsi, dan DPR RI. Itu semua calon-calonnya harus melalui partai politik. Tidak boleh, tidak bisa orang akan mendaftar DPR itu hanya lewat perseorangan saja. Nanti ada peserta lagi. Ya. Untuk yang calon DPR, DPR provinsi dan DPR RI itu asalnya adalah dari partai politik. Ya, itu peserta pemilu pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, adalah peserta perseorangan, yaitu untuk DPD. Ya, Dewan Perwakilan Daerah. Ini adalah peserta pemilu perseorangan, ya, yang nanti setiap provinsi ini akan memberikan wakil sebanyak 4 orang. Nah, adik-adik sekalian, untuk Jawa Tengah, ya, untuk Jawa Tengah ini ada 11 calon DPD. 11 calon DPD yang telah ditetapkan dan nanti akan terpilih wakil itu sebanyak 4 orang yang akan mewakili di DPR RI. Oke, peserta pemilu yang pertama tadi apa? Partai politik. Yang kedua, DPD, apa? Dewan Perwakilan. Yang ketiga, adik-adik sekalian, adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu juga sebagai pasangan calon presiden dan wakil adalah sebagai peserta pemilu. Nah, adik-adik sekalian, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden itu tidak boleh serta-merta mendaftar. Mendaftarnya adalah harus melalui partai politik, ya. Maka syaratnya adalah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka yang terjadi sekarang adalah banyak koalisi, ya. Banyak gabungan-gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, ya. Jadi adik-adik sekalian, itulah peserta pemilu yang ketiga. Ada partai politik, ada DPD, ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya. Itu adalah peserta pemilu. Maka nanti kalau ditanya, sekarang sudah tahu, ya. Kalau Bapak Ibu guru kemarin belum menyampaikan, maka dari kami yang menyampaikan bahwa adik-adik sekarang sudah tahu bahwa peserta pemilu itu ternyata ada 3 jenis, ya. Seperti halnya adik-adik sekalian, kita itu juga penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu juga ada 3 adik-adik sekalian, ya. Yang pertama apa? Penyelenggara pemilu yang pertama apa? Ada 3 lembaga. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Yang tahu maju tak kasih hadiah. Penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga. Sebutkan. Yang pertama, siapa yang tahu? Maju aja. Tak kasih hadiah. Masih ada tuh hadiahku. Ayo. Siapa yang tahu? Penyelenggara pemilu ada 3. Yang pertama apa? Sebutkan. Maju ke depan. Tak kasih hadiah. Satu aja dulu. Ayo. Ayo Wanira maju. Ayo. Iki ora usah browsing sih. Namanya siapa? Marcel Dwi Saputra. Marcel. Ya. Oke. Saya sampaikan. Penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga, ya, kalau tahu. Ya, yang pertama apa? KPU, Komisi Pemberantasan Umum. Komisi Pemberantasan Umum katanya. Ayo yang benar, KPU apa?
Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum, yang bener lah. Masa kami mau diberantas ya. Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu yang pertama. KPU, Komisi Pemilihan Umum, adalah yang menyelenggarakan pemilunya. Yang melaksanakan tahapan-tahapannya itu adalah KPU. Kami inilah di KPU. Ya, tim kami inilah nanti yang dari KPU. Itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, Bawaslu. Bawaslu itu apa? Badan Pengawasan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Pinter gitu loh. Wah, tepuk tangan. Ya. Nah, sudah dua ya. Ada KPU, ada Bawaslu. Bawaslu itu yang mengawasi proses-proses tahapan yang KPU laksanakan. Ya. Jadi kami melaksanakan apa? Mereka akan mengawasi. Mereka akan melihat sesuai dengan regulasi atau enggak, sesuai dengan peraturan atau enggak. Itu tugasnya Bawaslu. Maka KPU melaksanakannya, Bawaslu yang mengawasi. Tinggal satu lagi. Apa? DKPPI. Apa? DKPPI. DKPP. Ngerti browsing sapa? Kancamu sing browsing ya. Enggak apa-apa ya. Yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu adalah yang mengawasi kami berdua, hadirin sekalian. Jadi KPU dan Bawaslu itu diawasi oleh yang namanya DKPP. Dalam hal kami melanggar kode etik, dalam hal kami menyalahi aturan kode etik, itu DKPP yang akan menegakkan. Maka jangan khawatir hadirin sekalian. Kami dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang dan juga kode etik DKPP. Kalau kami ada yang menyeleweng, kami tidak sesuai dengan kode etiknya, maka kami akan disemprit dan akan dipecat oleh DKPP. Ya, mana hadiahnya? Fitri, bawa sini. Diulangi lagi, apa tadi pertama? KPU. Kedua. Bawaslu. Yang ketiga. DKPP. DKPP. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, adik sekalian, sudah tahu ya, peserta pemilu ada 3 tadi. Kemudian penyelenggara pemilunya juga ada 3 ya. Nah, adik sekalian, penyelenggara pemilu ini, kami selain di KPU, kami juga dibantu oleh tenaga-tenaga yang kita tempatkan di kecamatan yang namanya PPK, yaitu penyelenggara tingkat kecamatan. Kemudian ada yang juga yang tingkat kelurahan, PPS ya. Jadi adik sekalian, ketika Anda butuh bantuan, mau ngecek apapun, mau tanya apapun tentang kepemiluan, bisa mulai di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, ada semuanya ya. Nyaris hanya 1 yang belum kita bentuk. Nanti akan kita bentuk H-30 atau sekitar Januari nanti, yaitu di tingkat KPPS ya, di tingkat TPS. Nanti akan menyelenggarakan kepemiluan di tingkat TPS. Yang akan bertemu Anda di tingkat TPS nanti adalah KPPS. Silahkan adik sekalian, nanti yang berminat untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, Anda sudah bisa. Karena syaratnya hanya 17 tahun, itu sudah bisa menyelenggarakan sudah sebagai penyelenggara pemilu di tingkat TPS nanti. Ya, jangan nanti orang tuanya terus, bapaknya yang sudah sepuh jangan jadi anggota KPPS. Silahkan diganti oleh anaknya. Ya, nanti silahkan Anda mendaftar menjadi anggota KPPS. Itu bisa. Baik adik sekalian, saya ingin ada yang menjawab nanti kalau saya tanya. Saya akan kasih kalian uang 50.000 kalau bisa menjawab. Ya. Mau uang 50.000? Yang tahu nanti silahkan maju ke depan. Ya. Siapa yang maju duluan
yang benar, nanti akan saya kasih uang 50.000. Maaf ya, ini bukan money politik. Ini bukan uang serangan fajar. Tapi saya mengapresiasi betul Anda yang memperhatikan dari awal saya sampaikan dan bisa menjawab dengan benar untuk menutup acara pada pagi hari ini. Tolong diperhatikan pertanyaannya.